Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama sekali, mari kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah wa ajma'in. Yang pertama, mari kita ucapkan dan panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti kembali pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ganda selaku pengampu mata kuliah keanekaragaman tumbuhan yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan presentasi kami mengenai tanaman angiospermae, lebih tepatnya pada kelompok monokotil, yakni pada ordo Pandanales, Spatifore, dan Blumifore. Adapun kelompok anggota kami yaitu ada Atika Arifitri, Safani Adati, Fadila Afani, Wila Yulianti, dan Yasa Arianti. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Yarsa Arianti. Kepada Yarsa kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan sperme yang mempunyai arti biji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Adapun ciri-ciri angiospermae yaitu yang pertama, mempunyai akar tunggang dan serabut. Contoh tumbuhan angiospermae yang berakar tunggang yaitu pohon mangga, sedangkan tumbuhan yang berakar serabut yaitu anggrek. Yang kedua, mempunyai buah berdaging tebal. Daun buah yaitu carpellum atau carpella merupakan alat penyusun kelamin betina atau putik pada bunga yang dimiliki tumbuhan angiospermae. Setangkai putik dapat tersusun dari satu daun buah atau beberapa daun buah yang melekat satu sama lain. Yang ketiga, merupakan tumbuhan berbiji yang mengalami penumbuhan ganda. Yang keempat, mempunyai struktur tubuh yang lengkap, yaitu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kelima, bentuk tulang daunnya bervariasi. Contohnya yaitu daun jambu biji, daun mangga, dan daun jambu air. Yang keenam, mempunyai batang berkambium dan tidak berkambium. Yang ketujuh, bunga pada angiospermae terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Klasifikasi angiospermae terdiri dari dua kelas, yaitu kelas monocotyledon dan kelas dikotil. Ciri-ciri dari kelas monokotil yaitu akar berbentuk serabut, batang berruas-ruas, tidak berkambium, pertulangan daun sejajar atau melengkung. Bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya memiliki satu kotiledon atau keping lembaga. Beberapa contoh famili dalam kelas monokotil, yaitu yang pertama, Liliaceae. Contohnya yaitu pada Gloria superba. Dapat teman-teman lihat yaitu gambarnya di PPT ini. Yang kedua, Amaryllidaceae. Contohnya yaitu Agava cantala. Selanjutnya, Poaceae. Contohnya Panicum miliaceum atau jewawut. Yang selanjutnya yaitu Arasaceae. Contohnya Arenga pinnata atau pohon aren. Kemudian kelas dicotyledon. Ciri utama tumbuhan dikotil adalah akar berbentuk tunggang, batang bercabang dan berruas-ruas, berkambium, letak berkas pengangkut teratur, tipe berkas pengangkut kolateral terbuka, pertulangan daun menyirip atau menjaring. Bagian-bagian bunga berjumlah 4, 5, atau kelipatannya. Memiliki 2 keping lembaga atau kotiledon. Beberapa contoh tumbuhan famili dalam kelas dikotil. Yang pertama, Euphorbiaceae, contohnya Manihot utilissima, atau biasa disebut dengan singkong. Selanjutnya yaitu Moraceae, contohnya Ficus benjamina atau beringin. Kemudian ada Papilionaceae, contohnya Vigna sinensis atau kacang panjang. Kemudian ada Mimosaceae, contohnya Mimosa pudica atau tumbuhan putri malu. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih mengucapkan kepada Yarsa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atika. Kepada Atika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelas monokotil. Disebut juga tumbuhan dengan biji tunggal. Tumbuhan monokotil merupakan salah satu dari 2 kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya mempunyai satu daun lembaga.
Ciri-ciri kelas dari monokotil ini yang pertama itu habitus herba, semak, teduh atau seperti pohon. Yang kedua, akar lembaga tidak tumbuh terus sehingga keluar akar pada pangkal batang yang hampir sama besar, hampir sama panjang, dan tidak bercabang-cabang dan membentuk sistem perakaran serabut. Ketiga, bijinya mempunyai lembaga dengan satu daun lembaga. Yang keempat, batang dari pangkal ke ujung hampir sama besarnya, tidak bercabang dan tidak berbuku-buku. Yang kelima, hanya memiliki daun tunggal, biasanya mempunyai pelepah daun dan kadang-kadang mempunyai lidah daun. Bagian-bagian bunga hanya berbilangan 3 atau 6. Baik, selanjutnya yaitu ada klasifikasi dari monokotil ini. Yang pertama ada Ordopoales, tumbuhan-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik, tumbuh-tumbuhan berbunga, batang bulat, atau kadang-kadang sedikit pipi. Contohnya yaitu seperti Sachharum officinarum. Yang kedua ada Ordo Liliales. Ordo Liliales ini merupakan tumbuhan terna perennial, daun tersebar merupakan roset akar dan bunga primer. Contohnya yaitu seperti Allium cepa. Yang ketiga itu ada Ordo Bromeliales, tumbuhan berhabitus herba atau terna, jarang mempunyai batang yang kokoh kuat, kadang-kadang mirip seperti rumput. Contohnya yaitu Ananas comosus. Yang keempat ada Ordo Orchidales, cenderung memiliki organ-organ yang sukulen atau berdaging tebal dengan kandungan air yang tinggi. Contohnya seperti Orchis papilionacea. Teman-teman bisa melihat gambarnya pada set PPT yang tertera. Selanjutnya yaitu ada yang kelima, yaitu ada Ordo Arisales. Tumbuhan yang memiliki berbagai perawakan habitus, daun kebanyakan besar, berbagi atau majemuk, dan bunga kecil, banci atau berkelamin tunggal. Contohnya seperti Cocos nucifera. Yang keenam itu ada Ordo Zingiberales, tumbuhannya kebanyakan berhabitus herba atau terna yang besar, perennial, mempunyai rimpang atau batang dalam tanah, contohnya seperti Zingiber officinale. Dan yang terakhir itu ada Ordo Pandanales, berhabitus perdu atau pohon dengan daun-daun pipi, bangun, garis atau pita. Bunga selalu berkelamin tunggal. Contohnya seperti Pandanus tectorius. Teman-teman juga bisa melihat gambarnya yang ada di PPT. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Artista atas penyampaian materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Afani. Kepada Fadila, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi Monocotyledone. Yang pertama yaitu Ordo Pandanales. Ciri-cirinya yaitu memiliki akar yang besar dan akar tunjang yang menopang pada tumbuhan ini. Yang selanjutnya, daun berbentuk garis, bunga uniseksual, dioecious atau monoecious. Buah seperti nut, biji dengan endosperm. Selanjutnya, menurut Engker, Ordo Pandanales meliputi 3 famili, yaitu yang pertama, famili Tipaceae, memiliki ciri-ciri daun tegak bentuk pita yang panjang, daun duduk, urat daun sejajar, berumah satu, bunga uniseksual, buah berupa nut yang kecil, biji dengan endosperm berupa tepung. Contoh dari famili Tipaceae yaitu Tipa Augustifolia. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu famili Pandanaceae, mempunyai akar udara yang kuat untuk menyokong barang dan juga dihasilkan dari cabang batang. Yang kedua, daun biasanya tersusun spiralis. Yang ketiga, tumbuhan berumah 2, bunga uniseksual. Yang keempat, biji kecil endosperm berdaging, embrio sangat kecil. Contoh dari famili Pandanaceae yaitu Pandanus omarillifolius. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu famili Sparganiaceae, memiliki ciri-ciri berbulu, herbal air rhizomatous, daun alternatif sederhana, bunga tidak sempurna, tanaman berumah satu. Contoh dari famili
Sparganiaceae yaitu Sparganium angustifolium. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fadila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wila kepada Wila, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi monocotyledon. Yang kedua yaitu ordo Spatiflorae. Kebanyakan herba atau tanaman memanjat dengan bunga kecil sangat mereduksi pada tongkol yang mengembang yang kebanyakan disokong oleh satu seludang yang herbaceous dan besar, tanpa periantium atau sangat mereduksi. Ovarium biasanya superus dan buah berupa di. Contohnya yaitu Colocasia esculenta dan Anthurium crystallinum. Ordo Spatiflorae meliputi dua familia. Yang pertama yaitu famili Araceae, dengan ciri-ciri kebanyakan herba yang hidup di tanah, daun tunggal atau majemuk, bunga biseksualis atau uniseksualis, buah berupa beri, biji kebanyakan mempunyai endosperm, kebanyakan di daerah tropis dan subtropis. Banyak juga yang terdapat di daerah sejuk, contohnya yaitu Arisaema tripilum. Selanjutnya, famili Lemnaceae. Ciri-ciri famili ini yang pertama yaitu herba kecil atau sangat kecil terapung di air tawar. Yang kedua, tumbuhan bulat berbentuk lensa, dilengkapi kantung reproduksi. Yang ketiga, perbungaan jarang terbentuk. Yang keempat, buah utrikel dengan 1-4 biji dan tanpa endosperm. Contohnya yaitu Lemna perpusilla. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Wila untuk penyampaian materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yang mana mengenai ordo Blumiflorae. Tanaman ini berasal dari dua kata, yaitu bluma yang berarti sekam dan flora yang berarti bunga. Tanaman ini juga dikenal dengan nama Poales, yang mana Poales itu lebih umum didengar. Adapun ciri-ciri dari ordo ini yaitu berupa habitus berupa herba perennial, kadang-kadang berupa semak atau pohon yang tinggi, batang dengan posisi yang bermacam-macam, seperti ada yang tidak lurus, ada yang tumbuh serong ke atas, ada yang berbaring atau merayap, dan kadang ada yang rimpang ke dalam tanah. Kemudian daun kebanyakan membangun pita panjang dan berulang sejajar, memiliki bunga kecil yang disebut floret dan tersusun dalam bilir. Perhiasan bunga biasanya tidak jelas, kadang-kadang berupa rambut-rambut atau sisik. Bunga juga berupa bunga uniseksualis, kadang-kadang biseksualis. Benang sari biasanya berjumlah 3, 6 atau lebih, dan memiliki ovarium yang menumpang atau disebut dengan superum yang terdiri atas 2-3 kartel. Buah merupakan karyopsis atau acen, dan biji dengan endosperm berlimpah dan berbentuk tepung. Contohnya itu seperti ada jagung atau zines, dan kita kenal juga padi atau Oryza sativa. Adapun famili-famili yang ada di dalam ordo ini seperti famili Gramineae, yang mana tersebar luas pada daerah yang memiliki curah hujan sedikit. Kemudian tumbuhan termasuk ke dalam tumbuhan herba anual atau dikenal juga dengan tanaman setahun, atau herba perennial atau tanaman tahunan atau menahun. Dan tumbuhan ini jarang sekali memiliki kayu. Sistem perakarannya berupa akar serabut, ada yang memiliki rizoma dan ada juga yang tidak. Batangnya kalmus atau tegak, dan umumnya batang tersebut berlubang di tengah-tengah, namun ada juga yang padat. Memiliki daun tunggal pada tiap, yang mana tiap individu tersusun atas 2 baris atau disebut dengan filotaksis tengah. Kemudian memiliki pelepah yang menutupi batang dan bersingkatan pada tepinya. Memiliki ligula, yang mana ligula sendiri merupakan alat tambahan yang terdapat pada pertemuan antara pelepah dengan helaian. Kemudian karangan bunga dasar adalah spiklet, dapat bertangkai ataupun duduk. Jika bunganya biseksual, maka terdiri dari periantum yang sangat mereduksi dan termodifikasi. Stamennya biasanya berjumlah 3 dalam 1 lingkaran atau 6 dalam 2 lingkaran. Ovariumnya juga menumpang dengan 1 ruang, carpella yang memiliki 3 dan bakal buahnya biasanya 1. Contohnya seperti yang ada pada gambar, itu adalah tanaman padi atau Oryza sativa. Kemudian famili yang kedua ada Spiceraceae, yang mana memiliki ciri-ciri
merupakan habitus herba perennial, jarang anual, memiliki akaran serabut, batang biasanya padat, umumnya bersegitiga, dan biasanya tidak bercabang. Daun merupakan berkas pada pangkal batang atau merupakan roset akar dan tanpa memiliki gejala. Bunganya biasanya sangat kecil dan bersifat biseksual dan ada juga beberapa yang uniseksual. Memiliki periantum berupa bulu-bulu yang keras atau sisip dan memiliki stamen hipogynous 1-6 dan biasanya 3 pada bunga biseksual. Ovariumnya bersifat siperis seperti yang sudah dijelaskan tadi dan memiliki satu ruang dan bakal biji tunggal. Buahnya itu biasanya bersifat seperti nut, tidak mudah pecah dan biji dengan albumen. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh saya sendiri, maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi yang kami sampaikan pada hari ini. Mungkin itu bisa juga teman-teman gunakan untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai materi yang telah kami sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan materi atau kritik dan saran serta pertanyaan mengenai materi yang telah kami sampaikan, maka dipersilakan untuk menanyakan atau menambahkannya di forum diskusi dalam pembelajaran kita. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.